SMA Negeri 1 Trimurjo, salah satu sekolah yang berada di Provinsi Lampung, merupakan sekolah penggerak Angkatan 2 Program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang telah mengimplementasikan kurikulum Merdeka sejak tahun 2022. Sebagai sekolah penggerak, kami terus berupaya dan berkomitmen untuk menghadirkan pendidikan yang berkarakter, relevan, sesuai dengan perkembangan zaman. Sebagai seorang guru di SMA Negeri 1 Trimurjo, saya melihat potensi besar yang dimiliki sekolah kami, yakni adanya berbagai aset yang tersedia. Fasilitas teknologi yang maju seperti jaringan internet, wifi di setiap ruang kelas, laboratorium komputer yang lengkap, hingga ruang podcast dengan perangkat multimedia. Namun, meskipun infrastruktur pendukung sudah memadai, tantangan utama yang masih kami hadapi adalah pendekatan pengajaran yang masih cenderung konvensional. Dulu, sebelum saya menjadi guru penggerak, saya sendiri masih menggunakan metode pembelajaran yang lebih sesuai dengan keinginan saya, di mana pengajaran didominasi oleh guru dan kurang melibatkan partisipasi aktif siswa atau yang sering disebut teacher center. Selain itu, saya mengamati ketika waktu istirahat tiba, hampir setiap siswa tampak memegang ponsel di tangan mereka. Beberapa sibuk menggeser layar, bermain game, atau mengunjungi berbagai situs lainnya. Tak bisa dipungkiri, siswa sangat tertarik pada teknologi dan segala bentuk hiburan digital. Melihat situasi yang ada, tantangan utama adalah mengarahkan minat siswa terhadap dunia digital ke konten yang positif dan edukatif. Pendidik harus mampu menciptakan pembelajaran yang menarik dan interaktif, sekaligus relevan dengan kebutuhan siswa. Hal ini mendorong saya untuk melakukan inovasi dalam pembelajaran. Untuk mengembangkan kemampuan, saya belajar mandiri melalui video YouTube, pengalaman belajar pada guru penggerak, dan platform Merdeka Mengajar tentang pembelajaran berdiferensiasi, serta berdiskusi dengan rekan sejawat. Dari proses tersebut, saya berhasil merancang aplikasi pembelajaran berdiferensiasi berbasis Android yang saya beri nama Tapis, teknologi atraktif untuk pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, nama saya Tri Hanifah, guru SMA Negeri 1 Trimurjo, Provinsi Lampung. Sebagai guru, saya tidak hanya bertugas mengajar, tetapi juga berusaha untuk menginspirasi dan membuat sebuah inovasi pembelajaran. Saya berusaha mengembangkan sebuah aplikasi pembelajaran yang bermedia teknologi, yaitu aplikasi Tapis, teknologi atraktif untuk pembelajaran berdiferensiasi, memberikan pengalaman belajar untuk anak-anak yang berpusat pada peserta didik, menarik dan menyenangkan. Semoga bermanfaat. Sebelum memasuki ruangan, siswa melakukan absensi online melalui scan barcode dan rekapan absensi secara otomatis tersimpan di Google Drive yang dapat diakses dan direkam oleh guru. Pada pra-pembelajaran, guru membuka dengan suasana yang menyenangkan, membangun hubungan yang hangat dengan siswa sejak awal, menanyakan kabar, serta memberikan motivasi. Untuk mencairkan suasana dan menjaga fokus siswa, ice breaking menjadi kegiatan penting agar siswa merasa ceria dan bersemangat dalam menjalani proses pembelajaran. Guru memulai pembelajaran dengan melakukan asesmen awal untuk menjajaki pengalaman dan pengetahuan siswa tentang materi yang akan dipelajari. Dengan membagikan post-it, guru dapat secara sederhana dan interaktif mengukur capaian pembelajaran masing-masing siswa. Hasil asesmen ini menjadi masukan penting bagi guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran, sehingga setiap siswa mendapatkan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Setelah melakukan asesmen awal, tujuan pembelajaran harus disampaikan kepada siswa. Hal ini membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih terstruktur, bermakna, dan berorientasi pada pencapaian hasil yang diharapkan. Setelah itu, guru mengelompokkan siswa ke dalam kelompok kecil berdasarkan pemetaan dari asesmen awal, mengidentifikasi kelompok dengan penguasaan materi rendah, sedang, dan tinggi. Pengelompokan ini memungkinkan guru memberikan perhatian dan strategi pembelajaran yang sesuai.
Guru kemudian memberikan lembar kerja peserta didik kepada setiap kelompok untuk mengidentifikasi masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Selanjutnya, guru memberikan instruksi agar siswa menggunakan aplikasi Tapis yang telah diunduh di perangkat Android mereka untuk mencari informasi sebanyak mungkin. Dalam aplikasi Tapis, siswa dapat menyimak tampilan yang menarik, menonton video, dan mendengarkan audio dengan jelas. Berikutnya, guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih produk yang ingin mereka buat. Beberapa siswa memilih untuk membuat poster atau desain grafis di ponsel dengan menggunakan Canva atau PowerPoint. Sementara yang lain menggunakan gambar di karton. Ada juga yang merekam penjelasan sesuai tugas yang diberikan. Kelompok lain memilih membuat film pendek dengan membagi peran sebagai model, kameramen, sutradara, serta ada yang bermain drama mini. Pada tahap selanjutnya, murid melakukan verifikasi dengan mempresentasikan hasil diskusi dan menerima tanggapan dari kelompok lain. Presentasi dilakukan dengan berbagai cara, seperti menggunakan Canva, menampilkan gambar di karton, dan bermain drama mini. Pendekatan beragam ini memperkaya proses belajar dan memungkinkan siswa untuk saling memberi masukan. Untuk menguji kemampuan siswa, guru meminta mereka mengerjakan asesmen formatif di aplikasi Tapis. Dalam aplikasi ini, terdapat beberapa soal yang dapat dikerjakan murid dan nilai akan muncul secara otomatis. Selain itu, asesmen juga terhubung dengan kuisis yang interaktif. Kamu geser ke bawah aja. Baik anak-anak, ini sudah terakhir. Pada akhir pembelajaran, guru menyilakan siswa untuk menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan. Moderasi beragama sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Bagaimana perasaan kalian setelah menerima pembelajaran hari ini? Refleksinya. Oke, tepuk tangan semua. Belajar menggunakan aplikasi Tapis sangat menyenangkan loh, karena mempermudah saya untuk mempelajari dan menguasai materi. Pembelajaran hari ini sangat menarik dan seru. Saya juga melakukan diseminasi kepada rekan sejawat di sekolah saya dan juga pada forum MGMP PAI SMA Lampung Tengah. Setelah saya mengikuti diseminasi yang disampaikan oleh Ibu Tri Hanifah, saya merasa senang karena murid-murid saya semakin tertarik untuk mengikuti pembelajaran. saya bisa mereplikasi aplikasi Tapis dari Canva yang bisa saya terapkan di kelas. Saya, Iman Abiworo, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Trimurjo, sangat mendukung apa yang telah dilakukan oleh Ibu Tri Hanifah dalam mengembangkan aplikasi Tapis yang merupakan media pembelajaran berteknologi. Yang ini bisa digunakan untuk membantu guru dalam proses pembelajaran. Harapannya aplikasi ini tidak hanya bisa digunakan untuk diri sendiri, tapi juga bisa digunakan untuk teman-teman guru yang lain, baik di SMA Negeri 1 Trimurjo maupun di sekolah-sekolah yang lain. Menerapkan aplikasi Tapis dalam proses pembelajaran berdiferensiasi, memberikan dampak positif, meningkatkan motivasi siswa, dan menjadikan pembelajaran lebih bermakna, serta mencapai tujuan pembelajaran.